Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kita akan masuk di dalamnya dan semoga kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat ya. Kalau ada yang sakit, sabar. Itu nikmat Allah yang lain yang dibentukkan dalam sakit. Kalau kita bisa bersabar, maka kita termasuk orang-orang yang luar biasa. Tema kita di Jupri Channel kali ini adalah bicara tepo seliro, menimbang hati sebelum bertindak. Dalam budaya Jawa, kita mengenal istilah tepo seliro. Artinya sederhana tapi dalam banget. Mampu menempatkan diri, memahami perasaan orang lain, dan menahan diri agar tidak melukai. Dan ini gak gampang. Mampu menempatkan diri. Kalau bahasa matematik itu kuadran, saudara. Ada kuadran 100, maka itu bicara tentang plus-plus. Kuadran 2 itu bicara tentang min plus. Kuadran 3 bicara tentang min-min. Kuadran 4 itu bicara plus-min. Artinya, orang itu kalau bisa menempatkan sesuai proporsi itu enak. Maaf. Yang jadi dosen, proporsinya dosen harus bagaimana bertindak. Yang jadi guru harus bagaimana bertindak sebagai guru, digugu dan ditiru. Yang jadi operator telepon, yang jadi office boy, apapun jadi apapun, tempatkan sesuai proporsinya dan secara profesional, aman. Lalu teposiro juga memahami perasaan orang lain. Makanya guru kami, Abi Yai Ulumuddin, selalu menekankan bicara hati ada 4 hal. Nguwong no wong, nyeneng no wong, gaten no wong, orang gelak no wong. Jadi intinya bagaimana memahami perasaan orang lain. Kalau kita lagi sedih, nggak lucu kalau kita ngomong tentang prestasi anak kita, prestasi kita, sukses kita. Tahan. Itu kita. Orang lagi kematian, ya kita nggak boleh ketawa-ketawa atau apa. Tahan perasaan itu dia. Orang baru putus cinta, kita cerita tentang happy-nya pernikahan, ini tahan dulu. Dan seterusnya. Itu namanya memahami perasaan orang lain. Dan menahan diri agar tidak melukai. Ngomong dihitung, berarti sebelum bicara, berpikirlah dulu, ini akan membuat sakit atau tidak. Ini mau membuat menjadi gibah, fitnah atau apapun. Nah itu berpikir dulu sebelum berbicara atau bertindak. Islam sangat menjunjung tinggi nilai ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita ini tidak akan sempurna walaupun punya iman tidak Islam, punya Islam, hingga kita mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kalau kita merasakan bahwa minuman yang segar itu enak, coba berikan kepada mereka yang enak. Kalau kita merasa itu racun, ya jangan diberikan orang lain. Ya kan? Jadi tepo seliro ini mengajarkan kita untuk apa, saudaraku? Untuk bertanya sebelum berbicara, bertindak. Kalau aku di posisi dia, bagaimana ya perasaanku? Nah, itu namanya proses bagaimana kita sudah mau menempatkan diri nih pada posisi itu. Kalau memang kita lagi naik kereta api, naik bis, ada jejer dengan orang lain gitu ya. Kalau merasa bahwa sesuatu yang kita bawa cuma tinggal satu, ya jangan dikeluarkan. Apalagi kita abang-abang labe, monggo silakan diambil bener, kita nanti gelo. Daripada gitu nggak usah. Lebih bagus kalau memang ada 2, nah biar kasih 1, makan 1, nah itu clear. Tapi kalau cuma 1, saran saya tapi kalau memang jenengan memang maunya memberi menjadi luar biasa, beri aja. Tapi kalau supaya tidak menjadi sakit, ya udah nggak usah diberikan kalau cuma 1. Jadi intinya kita harus tahu diri posisinya lagi di mana. Jadi tepo selirnya apa, saudaraku? Mengajarkan kita untuk bertanya sebelum berbicara atau bertindak. Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, dan katakanlah kepada manusia,
perkataan yang baik. Kalau ditambahin hadis Rasulullah SAW yang lain, jika tidak bisa bicara dengan baik dan benar, lebih bagus diam. Nah, itu lebih bagus diam tuh emas kalau posisi seperti itu. Tapi kalau dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kita harus wajib mengingatkan, ya kan? Soal dia ikut apa enggak itu urusan dia, urusan kita adalah menyampaikan baligwani walau ayat. Sampaikan satu ayat walaupun pahit. Menyampaikan kalau ada muka ada hal yang jelek, ada apa, kalau memang dimensinya cocok pas, kasih beritahu mana yang baik mana yang jelek dan sebagainya. Tapi ya jangan seperti ini, mereka lagi judi, kita ngomong judi haram, ya jangan. Cari celah, ada strategi menyampaikan saat posisi mereka tenang, nah itu masuk. Karena itu saudaraku, banyak konflik, pertengkaran, bahkan permusuhan terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena hilangnya tepos liro, bicara tanpa empati, menyindir tanpa peduli luka, merasa benar sendiri, dan seterusnya. Padahal menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari akhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan tepos liro terbaik. Beliau ini lembut dalam kata, halus dalam sikap, dan selalu mempertimbangkan kondisi orang lain, orang yang dihadapi, baik yang miskin, lemah, maupun yang berbuat salah. Taposliro bukan berarti takut berkata benar, bukan pula membenarkan yang salah, tetapi menyampaikan kebenaran dengan cara yang beradab. Jika hari ini kita ingin hidup damai, mulailah dari lisan yang dijaga, sikap yang tidak menyakiti, hati yang lapang memaafkan. Kalau kita bisa latih ulang seperti ini, insya Allah kita menjadi insan-insan yang luar biasa. Karena orang yang paling kuat bukan yang paling keras saudaraku, tetapi yang mampu mengendalikan diri. Insya Allah akan menjadikan kita ini hamba-hamba yang berakhlak mulia, bertepos liro dalam ucapan, perbuatan, serta membawa ketenangan bagi sekitar kita. Dengan catatan, kita harus memulai hal yang baik, memulai hal yang positif. Apanya? Tutur katanya. Apanya? Pemikirannya, perbuatannya. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, sebenarnya tepos liro ya cuman itu aja. Pandai menempatkan diri, kita lagi bicara dengan siapa, lagi kondisi apa, itu yang dikatakan tanya dulu pada diri sebelum kita berbicara, sebelum kita berpikir, sebelum kita apapun. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat. Kalau ada salah kata dan perbuatan atau apapun yang ada di sekitar saya, khususnya saya di Jupri Channel ini, sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan tetap semangat untuk senantiasa mengejar ilmu, senantiasa mencari ridha Allah, senantiasa berakhlak mulia, senantiasa beribadah baik dan sesuai aturan Allah dan Rasulnya. So, kita ketemu di sesi yang lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.